Polres Metro Depok bongkar penyuntikan gas subsidi ilegal. Begal rampas sepeda motor 2 remaja di Gunung Sahari. Sejoli pencuri motor ditangkap. Kru ambulan jadi korban order fiktif debt collector. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Sally Sregar, ini dia catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana nekat mencuri sepeda motor milik tetangga kos sendiri. Sejoli di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara akhirnya diringkus polisi. Aksi kedua pelaku terbongkar setelah petugas kepolisian melihat rekaman CCTV saat pencurian terjadi. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Sabtu lalu. Dalam rekaman ini terlihat 2 orang pelaku yang ternyata adalah pasangan kekasih, sejoli, yang berbagi peran saat melakukan aksinya pada malam hari. Korban yang merasa kehilangan motornya kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. Setelah dilakukan penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, polisi menemukan fakta mengejutkan kalau kedua pelaku merupakan penghuni di rumah kos yang sama dengan korban. Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas langsung bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku, Andika dan kekasihnya, Marini, namun petugas terpaksa menembak kaki Andika lantaran melawan. Kepada petugas, keduanya mengaku nekat mencuri karena untuk membeli narkotika. Belakang-belakangnya seperti yang kemarin kita ungkap, itu modusnya adalah mereka berpasangan pacaran 2 sejoli, pura-pura jalan kemana dan nongkrong, habis itu ngambil kendaraan karena ada beberapa contoh kasus juga yang udah kita amankan. Nah, itu ternyata barang buktinya banyak sekali dan memang modusnya beberapa kali seperti itu, soal mereka jalan pacaran ke satu tempat lalu metik motor atau ngambil motor, itu salah satu pasangannya. Modus kayak gini biar mengalihkan masyarakat. Ya, modus seperti ini mengalihkan dari pantauan dari masyarakat dan juga kan mengelabui mungkin petugas juga kan pasti nggak curiga kalau seperti itu, karena mereka kadang-kadang yang membahayakan saat ini, kadang-kadang mereka juga merasa menjadi korban padahal mereka sebenarnya pelaku. Kini kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 447 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan kembali terjadi. 2 remaja yang berboncengan sepeda motor dibegal di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku begal juga mengambil ponsel kedua korban. Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pembegalan yang dialami 2 remaja di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku yang mengikuti korban dari belakang langsung memepet dan memaksa korban menghentikan kendaraannya. Rekan korban yang ketakutan seketika turun dari sepeda motor dan menjauh, sementara korban hanya bisa pasrah saat sepeda motornya dirampas. Sebelum kabur, 2 pelaku sempat menghampiri rekan korban untuk meminta paksa ponselnya. Aksi pembegalan terjadi saat korban dan rekannya yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Senen menuju Ancol pada Jumat 10 April 2026. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Keri Saputra, membenarkan adanya aksi pembegalan ini. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diduga merupakan komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar yang telah berhasil diringkus. Dugaan sementara ada 4 orang. Kemudian lokasi atau alamat tempat tinggal pelakunya kurang lebih hampir sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang digambil? Iya, kemungkinan masih satu kelompok lah.
Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Dia memang pelaku yang sama dengan yang di Gambir ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Sebelumnya petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat meringkus 4 dari 6 pelaku begal di salah satu hotel di Pluit, Jakarta Utara. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan 3 pria lainnya dan 6 wanita yang diduga akan berpesta narkoba. Kini polisi tengah memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Metro Depok menggerebek dan mengamankan seorang pelaku penyuntikan gas subsidi ilegal di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Berdasarkan informasi masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengungkapkan pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg. Made Gede Oka Utama menambahkan, pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp120.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Penindakan atau pengungkapan praktik ilegal penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas ataupun LPG dan atau perlindungan konsumen. Jadi kami dapat sampaikan kami menangkap ataupun melakukan pengungkapan di wilayah Depok Baru, di wilayah masuk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Untuk tersangka yang kita amankan dengan inisial MS, umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas ukuran 12 kilo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun dapat kita sampaikan penyuntikan gas subsidi dari 3 kilo ke tabung gas 12 kilo. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40 tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kru ambulan layanan darurat kesehatan mendapatkan order fiktif dari seseorang yang diduga oknum debt collector di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa siang 14 April 2026. Diduga oknum DC memesan ambulan ke area perkantoran untuk melacak keberadaan nasabah pinjaman online. Seorang sopir ambulans bersama rekannya hanya bisa mengelus dada usai menerima pesan singkat terkait permintaan evakuasi pasien kejang di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang. Pelapor menyebut seorang pria berinisial BS tengah membutuhkan pertolongan medis darurat. Namun sesampainya di alamat kantor yang dituju, tim medis justru mendapati tidak ada pasien seperti yang dilaporkan. Laporan tersebut rupanya adalah siasat oknum debt collector untuk menemui seorang nasabah pinjaman online yang diketahui tidak masuk kerja. Tim medis menyayangkan tindakan oknum yang menggunakan panggilan ambulans sebagai perantara urusan piutang. Oknum debt collector pun sempat berjanji mengganti biaya operasional ambulans yang ternyata hanya bersifat ledekan. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Jangan melecehkan medis, Pak. Apanya? Ini urusannya Bapak sama kami, kok. Apanya yang udah? Belum apa-apa. Udahnya apanya yang udah? Ini urusannya ambulan bagaimana, Pak? Bapak berarti mengerjakan tenaga medis, Pak. Ini tenaga medis, Pak. Bapak udah melecehin tenaga medis, Pak. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Operasi serentak bertajuk Wira Waspada digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
Petugas mengamankan puluhan warga negara asing yang diduga tenaga kerja ilegal saat bekerja di proyek konstruksi. Petugas imigrasi Bekasi, Jawa Barat mengamankan sebanyak 78 warga negara asing yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap saat bekerja di proyek konstruksi di kawasan Green Line International Industrial Center GICC, Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Cikarang Pusat. Dari jumlah ini, 76 orang merupakan warga negara Cina, 1 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan paspor maupun izin tinggal saat operasi berlangsung. Seluruh WNA kemudian dibawa ke kantor imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Hasil sementara menunjukkan 7 orang memiliki izin tinggal terbatas, sementara 71 orang lainnya menggunakan izin tinggal kunjungan, termasuk 1 WNA Malaysia yang masuk dengan fasilitas bebas visa wisata. Petugas saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal yang dimiliki. Hari ini Rabu 14 April 2026 kita melaksanakan press conference terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap 78 warga negara asing yang diamankan dari sebuah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 April 2026. Perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 11 April 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan operasi serentak dengan nama Wira Waspada di seluruh Indonesia. Yang mana dalam operasi ini Imigrasi Bekasi fokus pada pelaksanaan pengawasan imigrasi terhadap tenaga kerja asing, yakni untuk memastikan TKA yang berada di wilayah kota dan kabupaten Bekasi memiliki visa atau izin tinggal yang telah sesuai. Titik pelaksanaan operasi difokuskan pada lokasi proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan pembangunan, yaitu di kawasan Green Line International Industrial Center GIC di Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026. Imigrasi menegaskan pengawasan ini merupakan kegiatan dari kebijakan selective policy, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diperbolehkan beraktivitas. Mereka ini, yang pertama ini ada proyek ya. Proyek ini itu pembangunan data center. Jadi kami di dalam ini mungkin kami tidak sebutkan namanya ya, untuk menjaga privasi dari korporasi tersebut ya. Jadi ini ada proyek data center yang kemudian dalam proyek ini membutuhkan suatu konstruksi, pembangunan konstruksi ya. Ini perusahaan ini menuju perusahaan konstruksi ya untuk mengerjakan konstruksinya. Nah, perusahaan konstruksi ini yang melibatkan WNA dalam mengerjakan konstruksinya. Nah, disinilah rupanya setelah kami cek memang ada menggunakan tenaga kerja asing asal Tiongkok dengan izin tinggal yang tadi sudah disampaikan, izin tinggal ada yang menggunakan izin tinggal kunjungan, ada yang menggunakan izin tinggal tempat. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan keberadaan WNA mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. 2 terduga pelaku curanmor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat berhasil diamankan warga. Para pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amukan massa. 2 orang terduga pelaku spesialis pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Bangun Nusa Raya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula dari laporan kehilangan sepeda motor milik warga berjenis Matic yang diparkir di halaman rumah pada waktu subuh. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera berinisiatif melakukan pencarian secara bersama-sama. Upaya tersebut membuahkan hasil, tak lama kemudian warga menemukan sepeda motor yang hilang sedang didorong oleh 2 orang yang diduga sebagai pelaku di jalan raya tak jauh dari lokasi kejadian.
Warga yang curiga langsung berteriak maling sehingga menarik perhatian warga lainnya. Menurut keterangan salah satu warga bernama Didi, teriakan tersebut memicu kemarahan warga yang kemudian mengejar dan menangkap dan menghakimi kedua pelaku. Awal kejadiannya saya azan subuh saya buka warung, terus dengar teriakan warga, maling-maling, terus dikejar, berdiri lagi sini nih, dua maling itu, terduga maling. Akhirnya ada BB kan motor, terus dihajar dari subuh sampai pagi, kira-kira jam 6. Itu masa udah berkerumunan, terus dibawa sama petugas polisi. Beruntung situasi dapat dikendalikan sebelum berujung lebih jauh. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Cengkareng beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh unit reserse kriminal Polsek Cengkareng untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada aparat berwenang. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan retail diduga menggelapkan uang salah satu gerai minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Uang hasil setoran penjualan senilai 52 juta rupiah diduga dibawa kabur terduga pelaku. Seorang karyawan minimarket berinisial AS diduga menggelapkan uang hasil penjualan hingga puluhan juta rupiah di salah satu gerai yang berlokasi di Jalan Panjang Cidodol, RT 09 RW 09, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terungkap setelah pihak toko mencurigai setoran hasil penjualan yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak kunjung masuk. Kecurigaan semakin menguat ketika terduga pelaku tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut terjadi pada 22 Februari 2026 dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian sehari setelahnya, yakni pada tanggal 23 Februari 2026. Namun hingga kini pelaku masih dalam proses pencarian. Rekaman kamera pengawas CCTV di dalam toko turut memperkuat dugaan tersebut. Dalam rekaman video ini, pelaku terlihat mengambil uang hasil penjualan dari dalam toko hingga melakukan transaksi melalui mesin ATM yang berada di lokasi yang sama. Pelaku merupakan asisten kepala toko yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan harian. Seorang warga sekitar yang mengenal pelaku, Pono Sultan, mengungkapkan bahwa AS bukan sosok yang asing di lingkungan tersebut. Pono juga menyebut bahwa jumlah uang yang diduga digelapkan jumlahnya mencapai sekitar 52 juta. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun motif pelaku. Asistennya, nah asisten kepala toko itu, ya dia bagian store, tapi nggak di storein duitnya. Itu yang saya tahu. Berapa gede itu duitnya? Ya, itu benar, sesuai yang abang tadi bilang. 52 juta. Ya. Itu pengetahuan saya saya juga sama kepala toko si Pak Maulana kenal. Bang, katanya duit itu apa sih? Kurang tahu saya. Dengar-dengar kata judol gitu, Bang. Kurang tahu kalau itu, nggak bisa saya ini. Itu urusan polisian lagi tuh. Pelakunya udah ketangkap atau belum sih, Bang? Saya juga belum tahu. Dari pihak Alfa juga ditanyain belum ada ininya gitu, kelanjutannya. Nah, kalau pengetahuan abang, ini bocah biasa aja tuh, kaget dia ngambil uang gitu, Bang? Saya sekalinya itu sempet main Mobile Legends pagi-pagi sama dia. Pas dia shift 3, saya datang juga tuh jam 5:30 sampai sinian. Sebelum buka toko saya nongkrong dulu di situ. Udah saya main-main aja sama dia. Cuma nggak tahu latar belakang orang kayak gimana. Orang mana nggak tahu? Nggak tahu saya. Ya katanya sih dengar-dengar cuma berapa ya, lebih dari 50 juta. Oke. Itu hasil uang apa sih, Bang, katanya, Bang? Ya itu katanya pendapatan itu apa Alfa. Ngambilnya di berangkas, Bang? Dengar dia gitu. Terus di store lagi ke ATM gitu. Itu kan kurang tahu, pokoknya itu kabarnya itu cuma dia ngambil terus dikeluarin, itu dengarnya kan begitu. Yang ngambil karyawannya, Bang? Iya. Kerja udah berapa lama Pak karyawannya, Bang? Berapa bulan yang lalu itu.
udah agak lama lah ya. Udah lama sebelum puasa. Dia kenapa sih bang ngambil duit di sini bang? Ya kurang tahu, dia katanya main online. Juga. Iya. Jadi online gitu bang ya? Iya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Identitas lengkap AS telah dikantongi namun keberadaannya belum diketahui. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku diimbau untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal, pemirsa, di mana diduga persoalan warisan seorang pria di Lubuk Linggau tega menusuk sepupunya sendiri hingga tewas. Anak korban menangis histeris saat melihat ayahnya sudah terbujur kaku di rumah sakit. Yansyah, warga desa Muara Tiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, tewas usai ditusuk sepupunya sendiri sebanyak 3 lubang di area dada dan perutnya. Anak korban menangis histeris melihat ayahnya terbujur kaku di rumah sakit di kota Lubuk Linggau. Peristiwa penusukan terjadi saat korban mengawasi progres pembangunan rumah barunya yang berada di Kelurahan Batu Urip, Kota Lubuk Linggau. Korban dan pelaku bertemu dan terlibat cekcok di lokasi. Diduga cekcok terjadi karena pelaku kesal terhadap korban yang tidak mau memberikan 10% uang warisan yang dijanjikan korban kepadanya. Pelaku kemudian menusuk korban menggunakan pisau sebanyak 3 kali di area perut dan dada korban. Jadi yang ku tahu tadi korban ni lah terkapar. Dibantulah ke pak tukangnya, bininya yang bantu Ria, yang nama Ria bininya. Jadi pas kami sampai ke sini, korban ni lah tergeletak depan rumahnya. Nah itu, jadi posisi dia ni kejadiannya di rumah dia dewe. Nah itu. Informasinya lukanya di mana aja, Pak? Lukanya di bagian perut. Nah, berapa banyak itu, Pak? Iya. Informasinya ada berapa banyak, Pak? Kurang lebih 3, tidak salah. Kata itu warga yang membantu tadi mengangkat korban ini taruh di mobil dia dewe bawa ke rumah sakit. Itu akibat luka senjata tajam ya? Caknya senjata tajam. Nah itu. Informasinya pelakunya seperti apa? Pelakunya kalau saksi tadi wong rumah ke dewe nengok dia berdua sama bininya. Cepat ditegur pelaku doh. Nah itu. Nyingok korban sudah tergeletak tuh sudah ada lagi yo? Lari. Sudah berlari ya? Lari pelakunya. Nah itu. Berdua dia dengan bininya tuh marah orang rumah tadi kan. Kacaklah kami urusan kami itu. Oke. Nah, pas dia belago kami tidak nengok setelah kejadian. Nah itu. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara guna memeriksa saksi-saksi. Setelah mengetahui identitas pelaku, belum 24 jam pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Musi Rawas saat mencoba kabur. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam box plastik di atas gerobak es cendol di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga bayi yang diperkirakan berusia 2 hingga 3 hari ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib kehamilan tak diinginkan. Suasana pagi di Jalan Poros, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa sontak gempar. Warga yang mulanya hendak beraktivitas di sekitar bengkel menemukan jasad bayi laki-laki yang terbungkus rapi dalam selembar sarung di dalam boks plastik berwarna gelap. Jasad tanpa dosa ini ditemukan tergeletak di atas gerobak es cendol yang terparkir di pinggir jalan. Ironisnya, boks mencurigakan sudah berada di lokasi sejak hari Minggu 12 April 2026. Namun tidak satupun warga yang berani membukanya karena mengira hanya barang titipan milik pedagang. Kecurigaan memuncak ketika hingga Senin 13 April 2026 pagi, boks tak kunjung dipindahkan. Seorang saksi mata yang juga pemilik bengkel kemudian melaporkan hal ini kepada petugas Babin Kamtibnas Polsek Barombong yang sedang berpatroli.
Betapa terkejutnya warga ketika bungkusan itu dibuka, ternyata berisi jasad bayi yang sudah tidak bernyawa. Awalnya kemarin ada di situ barang. Tidak dicurigai bilang orang. Dari pagi datang lagi. Masih ada. Masih ada, jadi saya cari petugas untuk membuka. Iya. Pas dibuka Bayi. Itu jam berapa itu Pak? Kita lihat kemarin. Kemarin Sekitar jam 7:30. 7:30 Pak. Iya. Oh, pas buka di sini bengkel tadi. Ya, ada memang barang. Oh, ada memang. Iya, ada memang. Ini diperkirakan orang simpan kayaknya subuh, Pak. Atau bagaimana? Saya kurang tahu, iya Pak. Kurang tahu dulu. Pak, kalau dilihat ini pada saat kita buka itu kondisi bayi bagaimana itu Pak? Yang membuka saya tidak lihat Pak, yang petugas yang lihat Ki. Petugas yang buka gitu bukan saya. Iya. Saya tidak lihat gitu bayi. Iya. Awalnya sampai ditahu ada bayi, bagaimana ceritanya gitu? Ya. Awalnya sampai ditahu ada bayi di sini. Kita tidak bilang bayi, tapi kan biasanya orang menitip barang. Iya. Jadi tapi saya tidak berani buka Ki. Iya. Jadi kebetulan ada bapak bisa lewat sehingga bisa yang buka di baru bilang bayi. Itu yang waktu ditahu bilang bayi isinya Pak. Ya. Petugas kepolisian dari unit identifikasi dan tim forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mensterilkan area sekitar gerobak. Olah tempat kejadian perkara digelar secara teliti guna mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap identitas pelaku pembuangan bayi. Berdasarkan pemeriksaan awal, tim forensik memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 hari pasca dilahirkan. Hingga kini unit Reskrim Polsek Barombong masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri di atas gerobak cendol. Aksi nekat ini diduga kuat dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Kami ini ditemukan oleh Pak Babinsa dan Timbalan Titi sebagai Kapolres dan penyidik PPA Polres Goa dan termasuk juga dari Bidan Puskesmas yang berada di Kanjiro yang berada di wilayah tempat di sini TKP. Jadi perkiraan pukul tadi kami ditelepon dari forensik Dompol Polda Sulsel ini sekitar pukul jam 9 lewat 20 menit. Ya, langsung kami menuju ke TKP. Ini diperkirakan sudah berapa hari Bang ini jasad bayi ini baru ditemukan? Baik, jadi perkiraan ini sudah pembusukan lanjut. Perkiraan ini kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Kalau untuk jenis kelaminnya sendiri Bang, lelaki atau jenis perempuan? Telah melakukan oleh TKP bersama tadi Bidan juga, itu bukan berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki Bang. Kalau kami masih penyelidikan lanjut dengan unit PPA Polres Goa. Sementara itu, jasad bayi telah dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Otopsi akan dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. 4 orang terduga pelaku begal sadis petugas pemadam kebakaran diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di salah satu kamar hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Petugas juga mengamankan 3 pria lain dan 6 wanita dalam satu kamar yang diduga akan menggelar pesta seks dan narkoba menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor rampasan. Dua terduga pelaku begal petugas damkar tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di area parkir sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dari keterangan kedua terduga pelaku, petugas kemudian mendatangi salah satu kamar hotel guna mencari para pelaku lainnya. Di dalam kamar yang digerebek, petugas mendapati 6 orang wanita dan 5 orang pria yang 2 diantaranya merupakan pelaku komplotan begal sadis, meronta, dan berusaha melawan saat akan diringkus. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengakui perbuatannya telah membegal petugas damkar di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Sementara 2 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menduga keberadaan 7 pria dan 6 wanita dalam satu kamar hotel akan menggelar pesta seks dan narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat semalam mengamankan
7 laki-laki dan 6 perempuan, yang diantaranya 4 terduga pelaku pembegalan petugas damkar ya, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2026. Ditangkap di mana, Pak? Di salah satu hotel. Kebetulan dari informasi yang kita terima, mereka memang sedang melaksanakan seperti pesta ya dengan para saksi. Yang saat ini semuanya kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pesta narkoba apa party seks? Kita belum tahu ya, mungkin pesta narkoba seperti ini. Tapi ada barang bukti narkoba yang diamankan? Barang buktinya tidak ada, mungkin kita masih menunggu hasil cek urinnya. Ada yang diamankan, pelaku utama itu yang terlibat itu ada berapa? Jadi ada 4 ya, yang sudah mengaku bahwa terlibat dalam kejadian yang ada di Gambir. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih ada lagi yang belum kita amankan. Masih ada 2 orang keterangannya masih dalam pengejaran kita. Dijual kemana motornya, ada uangnya itu buat? Jadi mereka menggunakan uang untuk hasil penjualan dari apa yang mereka dapatkan dari begal itu untuk membeli barang-barang untuk pesta tersebut. Sementara itu, petugas damkar yang menjadi korban pembegalan, Bimo Margo Hutomo, mengaku sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah meringkus para pelaku. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Pusat yang telah menangkap para pelaku begal di Gambir. Harapannya seperti apa? Harapannya mungkin ke depannya semoga para pihak berwajib memberi hukuman tegas terukur agar para pelaku begal mendapatkan efek jera. Diberitakan sebelumnya seorang petugas damkar menjadi korban pembegalan komplotan pelaku di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April 2026 lalu. Usai menganiaya korban hingga babak belur, para pelaku kemudian merampas sepeda motor, 2 ponsel, dan 1 smartwatch milik korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria ditangkap setelah mencoba melarikan diri dari kejaran warga di kawasan Pol Tangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap usai aksinya gagal mencuri 8 kaleng susu premium di salah satu minimarket di sekitar lokasi. Pelaku pencurian 8 kaleng susu premium di salah satu minimarket di kawasan Pol Tangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hanya bisa tertunduk diam ketika ditangkap karyawan dan juga warga. Pelaku berhasil ditangkap usai mencoba melarikan diri dari lokasi setelah dikejar oleh karyawan dan juga warga perihal aksinya gagal. Karyawan dan juga warga yang geram dengan ulah pelaku sesekali memberi bogem mentah. Saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi, pelaku merupakan warga Kota Depok. Dan diduga pelaku beraksi tidak sendirian, melainkan lebih dari 2 orang. Dari 1-2 kalau Pelakunya lebih dari 1, Pak? kayaknya. Ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Pokoknya maksudnya ada cewek laki 2 orang. Pokoknya yang laki itu 2 itu yang berhasil tas tuh. Oh, yang diambil apa sih, Pak? Susu. Ada berapa susu, Pak? 8 kalau nggak salah. 8? Kalau nggak salah. Dia ngambilnya ditaruh di mana sama dia, Pak? Kamu di keranjang, ke kacang merah. Itu udah di kertas tuh. Masih dekat. Tuh dia keluar kemari. Oh, dia bawa tas sendiri gitu ya, Pak ya? Bawa plastik sendiri ya? Terus langsung ketangkap gitu ketahuannya? Iya. Ini diuber sama Oh, diuber dulu terus dibawa ke sini? Iya, kalau kan di sini jadinya. Selanjutnya pelaku dibawa petugas kepolisian untuk kepentingan lebih lanjut. Sementara pihak minimarket enggan memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi penjamretan meresahkan warga Komplek Kebersihan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Kalung emas milik seorang bocah perempuan dijamret dari lehernya pada Sabtu sore 11 April 2026. Aksi jambret terekam kamera pengawas warga. Aksi penjamretan kalung seorang bocah terjadi di Komplek Kebersihan Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Terekam kamera pengawas pada Sabtu sore 11 April 2026. Korban yang sedang bermain bersama temannya tiba-tiba dihampiri pemuda yang langsung menjamret kalungnya. Teman korban spontan berteriak maling, kemudian sejumlah anak laki yang sedang bermain HP langsung mengejar pelaku.
Teriakan teman korban membuat pelaku panik lalu melemparkan kalung korban ke jalanan dan tancap gas meninggalkan lokasi. Menurut ibu korban, modus pelaku pura-pura bertanya kepada anaknya dan teman-temannya saat bermain di sekitar lapangan komplek. Pelaku pun kemudian menarik kalung korban dan juga kabur. Nah, terus habis kayak gitu, tiba-tiba ada, kalau kata saksi anak-anak ya, ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba tuh nanyain kayak sok kenal gitu. Kayak misalkan, kayak apa ya, dia nanya, ini udah kok nggak main layangan sih, kok benangnya nggak beli, kayak gitu-gitu. Nah, tapi anak-anak itu pada nggak curiga. Kalau anak-anak sih lihatnya sendiri, tapi ada juga yang bilang temennya itu nungguin di depan gitu. Tapi itu kurang tahu juga ya kalau itu. Nah, habis itu, ketika Sila ini mau pulang, nganterin temennya gitu kan. Nah, yang anak laki itu ngikutin Sila, mepet-mepet gitu. Mepet-mepet kayak gitu. Nah, temannya itu yang perempuan juga kok, kenapa Sila maksudnya kok dipepet-pepet kayak begitu gitu. Dia curiga juga, ngikutin juga dari belakang. Nah, habis itu di depan sini, di depan pos lah ya. Ya itu kalungnya langsung diambil. Nah, si Sila itu anak saya teriak. Nah, temannya itu yang tadi ngikutin juga yang perempuan, langsung bilang maling kayak gitu. Langsung dia panik. Kalungnya langsung dilempar. Lempar ke arah jalanan, langsung dipungut sama temennya, sama teman aku gitu, maksudnya sama teman anak kayak gitu. Pelaku lari atau udah naik motor? Kayaknya sih lari, soalnya kan nggak ada yang ngejar lagi ya. Ya udah kayaknya sih ngeliatnya pada lari aja gitu. Pada lari ya. Terus, karena di situ anak-anak semua. Nah, dari rekaman CCTV warga sini bukan pelaku. Orangnya, pelakunya nggak ada yang kenal berarti. Nggak ada yang kenal sama sekali. Mbak, ada harapan nggak sih Mbak sebagai orang tua kan anaknya hampir jadi korban jambret? Iya, mungkin ya salah saya juga kayak gitu kan, pakai perhiasan gitu. Sebenarnya ya untuk keamanannya sih semakin ditingkatkan lagi kayak gitu. Karena emang korban, maksudnya kayak gini tuh kejadian yang di mana-mana itu udah nggak cuma sekali dua kali, karena banyak juga kejadian yang sama kayak gitu. Akibat kejadian ini, warga berharap keamanan wilayah bisa lebih ditingkatkan lagi supaya peristiwa jambret di tempat tinggalnya tidak terulang lagi. Warga juga meminta pihak kepolisian untuk rutin patroli di lingkungannya, khususnya saat ramai anak-anak bermain di lapangan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Satgas Wasembada Yonif 751 Vira Jaya Sakti dan gabungan TNI Polri berhasil mengungkap ladang ganja di wilayah Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Puluhan tanaman ganja siap panen berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Satgas Wasembada melalui Yonif 751 Vira Jaya Sakti bersama gabungan TNI dan Polri mengungkap ladang ganja di kawasan hutan Kampung Ngutok, Distrik Oksibil, serta Kampung Esibding, Distrik Serambakon. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan di area perkebunan yang diduga ditanami tanaman ganja. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Satgas segera melakukan penyisiran di dua lokasi berbeda. Hasilnya, petugas menemukan sedikitnya 55 batang ganja dengan tinggi sekitar 1,5 meter di lokasi pertama. Sementara di lokasi kedua ditemukan 80 batang ganja dengan tinggi mencapai 2 meter yang diduga siap panen. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang warga sipil yang diduga sebagai pemilik ladang. Dalam keterangannya, Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Artadiguna menyampaikan seluruh barang bukti dan terduga pelaku telah diserahkan kepada Polres Pegunungan Bintang untuk proses hukum lebih lanjut. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terlibat dalam penanaman maupun peredaran narkotika yang dapat merusak kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi bangsa. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur hingga hamil 8 bulan. Aksi bejat pelaku terungkap usai pihak sekolah mencurigai perubahan fisik pada tubuh korban. Inilah EL, pria berusia 32 tahun saat digelandang petugas unit PPA Satreskrim Polres Pandeglang. EL ditangkap atas dugaan persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Kasus ini terbongkar saat salah seorang guru di tempat korban bersekolah mencurigai tubuh korban yang terlihat semakin membesar. Pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan ibu korban
dan melaporkan kejadian ini ke Mapolres Pandeglang. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku telah menyetubuhi korban sejak tahun 2025 lalu, saat putrinya masih berusia 12 tahun. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatan bejatnya kepada siapapun. Kami unit PPA Polres Pandeglang telah mengamankan satu orang pelaku yang berinisial EL yang berumur 32 tahun. Jadi ada dari keluarganya melaporkan ke Polsek Labuan, kemudian Polsek Labuan meneruskan laporan tersebut ke Polres Pandeglang. Awal pertama kejadian ini bisa terungkap bermula dari wali kelas dari anak pelaku ini merasa curiga karena pelaku ini tubuhnya mengalami perbedaan secara fisik, yaitu korban ini perubahan fisik, yaitu perubahan-perubahan yang menciri-cirikan orang hamil. Sehingga dari kecurigaan tersebutlah ditanya kepada korban dan korban mengaku bahwa telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri. Kini pelaku harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Pandeglang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kobaran si jago merah membakar gudang penyimpanan aki di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Petugas berusaha memadamkan api selama 3 jam dengan menerjunkan 9 unit mobil pemadam kebakaran. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api membakar hebat gudang penyimpanan aki di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan gudang. Komandan Regu UPT Cimanggis, Saiful Bahri mengatakan sebanyak 9 unit mobil pemadam dari 6 UPT dengan total 25 personel diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat mengalami kendala karena kondisi bangunan yang nyaris rubuh serta luasnya area yang terbakar. Setelah berupaya selama 3 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan melakukan proses pendinginan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan api berhasil disekat sehingga tidak merembet ke rumah warga di sekitarnya. Untuk penyebab itu masih dalam tahap penyelidikan, kita tidak memastikan karena kita info yang terbakar itu aja, gudang api seperti itu. Untuk proses pemadaman itu memakan waktu 3 jam. Untuk kesulitan kita yang pertama itu bangunan yang sudah mulai runtuh dan luas wilayah terlalu luas seperti itu. Nah, untuk unit personil yang meluncur ke sini 25 personil dan 9 unit beserta 6 UPT. Tadi laporan awalnya seperti apa sih, Bang? Untuk laporan awal kita di UPT Cimanggis yang punya wilayah itu ada terbakar gudang api, itu informasi yang kita dapat seperti itu. Tapi untuk penyebab sampai sekarang belum diketahui. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian sektor Cimanggis. Sementara kerugian material akibat kejadian ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah Sanuhai, seorang warga negara asing asal Cina yang sebelumnya dilaporkan hilang di pantai Cibobos, Kecamatan Cihara. Peristiwa naas ini bermula saat korban bersama 4 rekannya berwisata ke kawasan pantai Karangberem pada Minggu 12 April lalu. Saat sedang asik bermain air dan bersuah foto di tepi pantai, tiba-tiba ombak besar datang dan langsung menyeret tubuh korban hingga ke tengah laut. Operasi pencarian di hari kedua ini membuahkan hasil setelah petugas menggunakan teknologi drone thermal untuk menyisir area perairan. Sekitar pukul 9 pagi, petugas mendeteksi keberadaan korban yang terapung di tengah lautan. Kami tim SAR gabungan berhasil menemukan korban atas nama Ma Chuanpo, umur 28 tahun, asal warga negara China. Ya, lokasi penemuannya itu kami menggunakan pencarian dengan drone payah yang awalnya itu tim sudah kita sebar dari arah barat maupun arah timur. Dan saat itu dari arah timur anggota tim SAR gabungan ini ada yang melihat tanda-tanda korbannya, Pak. Jadi setelah dia melihat, melaporkan ke tim yang drone, dipastikan dengan drone kita, Pak, ya. Alhamdulillah
korban atas nama Machuan Pol berhasil kita temukan. Itu lokasinya tidak jauh Pak ya, hanya sekitar 2 km dari TKM, titik lokasi hilangnya korban. Korban langsung segera dibawa ke RSUD Malingping Bapak. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Malingping menggunakan ambulans. Petugas juga menghimbau kepada para wisatawan agar selalu waspada mengingat kondisi ombak di pesisir selatan Lebak yang sulit diprediksi. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Korban tenggelam di Sungai Keruk yang merupakan anak Sungai Musi di Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kertapati, akhirnya ditemukan pada Selasa malam 14 April 2026. Peristiwa bermula saat korban berpamitan dengan orang tuanya untuk memangkas rambut pada Senin pagi. Usai mencukur rambut, korban kemudian mandi di sungai bersama 2 orang temannya. Namun saat sedang berenang, tiba-tiba kondisi air pasang hingga menimbulkan arus deras yang langsung menyeret tubuh korban. Kedua rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan, namun gagal karena kuatnya arus air. Diduga karena tidak mahir berenang, korban pun tidak mampu menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jasad korban berada di dasar sungai. Proses pencarian di hari kedua tersebut. Di hari pertama kami melakukan pencarian secara visual dan juga penyelaman di titik awal korban tenggelam. Setelah kami melakukan pencarian dan juga pemantauan, di hari kedua korban kami ketemukan dalam keadaan meninggal dunia sejauh 34 meter. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan pihak keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pada Minggu 12 April 2026 malam, petugas pemadam kebakaran Kuningan kedatangan seorang remaja yang meminta pertolongan untuk melepaskan cincin titanium yang terjebak di alat kelaminnya. Remaja ini mengaku cincin titanium yang sudah terjebak selama 3 hari di alat kelaminnya sejak ia menonton video dari internet. Namun cincin berdiameter 1,5 cm ini justru terjebak dan sulit dilepaskan dengan cara apapun. Setelah 3 hari tak bisa dilepaskan, ia pun memberanikan diri datang ke damkar meskipun tengah malam. Di tengah kebingungan dan keheranan, petugas damkar pun silih berganti berusaha mengevakuasi cincin dengan penuh kehati-hatian. Remaja ini akhirnya bisa bernafas lega setelah regu damkar berhasil melepaskan jeratan cincin di alat vitalnya setelah memakan waktu 30 menit. Adapun teknik yang diterapkan saat evakuasi yakni melakukan penanganan selayaknya proses pelepasan cincin yang sulit dilepaskan di jari tangan. Ada remaja diantar oleh orang tuanya ke Makodamkar Kabupaten Kuningan untuk minta di evakuasi pelepasan cincin di alat vitalnya. Gitu. Kita juga waktu itu emang ada piket 3 kebetulan. Dan kita juga kaget gitu karena ini kejadiannya langka gitu dan gimana gitu kan alat vital gitu, tapi mau tidak mau kita secara profesional bisa menangani hal tersebut dalam waktu kurang lebih 30 menit dengan keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Dihimbau kepada para remaja agar tidak selalu merasa penasaran terhadap aktivitas yang tak lazim, apalagi dari tontonan di internet. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan kembali terjadi. 2 remaja yang berboncengan sepeda motor dibegal di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku begal juga mengambil ponsel kedua korban. Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pembegalan yang dialami 2 remaja di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berboncengan 2 sepeda motor, 4 pelaku yang mengikuti korban dari belakang langsung memepet dan memaksa korban menghentikan kendaraannya. Rekan korban yang ketakutan seketika turun dari sepeda motor dan menjauh, sementara korban hanya bisa pasrah saat sepeda motornya dirampas.
Sebelum kabur, dua pelaku sempat menghampiri rekan korban untuk meminta paksa ponselnya. Aksi pembegalan terjadi saat korban dan rekannya yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Senen menuju Ancol pada Jumat 10 April 2026. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Keri Saputra, membenarkan adanya aksi pembegalan ini. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diduga merupakan komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar yang telah berhasil diringkus. Dugaan sementara ada 4 orang. Kemudian lokasi atau alamat tempat tinggal pelakunya kurang lebih hampir sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang di Gambir? Iya, kemungkinan masih satu kelompok. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Dia memang pelaku yang sama dengan yang di Gambir ya Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Sebelumnya, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat meringkus 4 dari 6 pelaku begal di salah satu hotel di Pluit, Jakarta Utara. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan 3 pria lainnya dan 6 wanita yang diduga akan berpesta narkoba. Kini polisi tengah memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kru ambulans layanan darurat kesehatan mendapatkan order fiktif dari seseorang yang diduga oknum debt collector di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa siang 14 April 2026. Diduga oknum DC memesan ambulan ke area perkantoran untuk melacak keberadaan nasabah pinjaman online. Seorang sopir ambulans bersama rekannya hanya bisa mengelus dada usai menerima pesan singkat terkait permintaan evakuasi pasien kejang di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang. Pelapor menyebut seorang pria berinisial BS tengah membutuhkan pertolongan medis darurat. Namun sesampainya di alamat kantor yang dituju, tim medis justru mendapati tidak ada pasien seperti yang dilaporkan. Laporan tersebut rupanya adalah siasat oknum debt collector untuk menemui seorang nasabah pinjaman online yang diketahui tidak masuk kerja. Tim medis menyayangkan tindakan oknum yang menggunakan panggilan ambulans sebagai perantara urusan piutang. Oknum debt collector pun sempat berjanji mengganti biaya operasional ambulans yang ternyata hanya bersifat ledekan. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Jangan melecehkan medis, Pak. Apanya? Ini urusannya Bapak sama kami, kok. Apanya yang udah? Belum apa-apa. Udahnya apanya yang udah? Ya, ini urusannya ambulan bagaimana, Pak? Bapak berarti mengerjakan tenaga medis, Pak. Ini tenaga medis, Pak. Bapak udah melecehin tenaga medis, Pak. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Dari jajaran Satreskrim Polres Metro Depok menggerebek dan mengamankan seseorang pelaku penyuntikan gas subsidi ilegal di Jalan Sersan Ading, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan informasi masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengungkapkan pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg. Made Gede Oka Utama menambahkan pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp120.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Penindakan atau pengungkapan praktik ilegal penyalahgunakan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas ataupun LPG dan atau perlindungan konsumen. Jadi kami dapat sampaikan kami menangkap ataupun melakukan pengungkapan di wilayah Depok Baru, di wilayah masuk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Untuk tersangka yang kita amankan dengan inisial MS, umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas ukuran 12 kilo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa
tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun dapat kita sampaikan penyuntikan gas subsidi dari 3 kilo ke tabung gas 12 kilo. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40 tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran tabung gas LPG oplosan masih sering terjadi dan sangat merugikan konsumen. Selain merugikan secara ekonomi, penggunaan gas oplosan juga beresiko tinggi memicu keledakan dan juga kebakaran. Untuk menghindari tabung gas oplosan, berikut beberapa tips agar dapat mengenali ciri tabung gas oplosan. Tips yang pertama, pemirsa, periksa kondisi segel pada tutup tabung gas. Segel asli memiliki hologram dan terpasang rapat. Kedua, perhatikan warna tabung dan tulisan pada badan tabung. Tabung asli memiliki warna yang khas dan nomor seri yang jelas, bukan hasil cat ulang. Ketiga, timbang kembali berat tabung gas saat membeli. Gas oplosan seringkali memiliki berat yang tidak sesuai atau lebih ringan. Tips yang keempat, cek kondisi karet pengaman atau rubber seal pada mulut tabung. Jangan terima jika karet terlihat rusak atau kendor. Tips yang terakhir, pemirsa, belilah gas di agen resmi atau pangkalan terpercaya. Hindari tergiur harga yang murah. Demikian beberapa tips mengenali tabung gas oplosan. Ingat pemirsa, ketelitian dalam membeli suatu produk bisa menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.